Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali dengan Pak Dian dan Bu Isma di pembelajaran daring hari ini. Kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang, dan PPKN, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah soliwah solihah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang materi pokok pikiran dalam sebuah teks. Nah, apa sih yang kita akan pelajari? Yang akan kita pelajari hari ini ada 3 submateri. Yang pertama yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. Yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf, dan yang ketiga yaitu ide pokok paragraf. Di subbab yang pertama kita akan mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. Sebelum itu kita pahami dulu apa itu paragraf. Sebuah paragraf tersusun atas sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Sedangkan apa itu kalimat utama? Kalimat utama yaitu kalimat yang memuat ide pokok atau tema atau inti dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau pengembang yaitu kalimat yang menjelaskan, mengembangkan ide dalam kalimat utama. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kita bahas satu-satu ya. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf, karena kalimat-kalimat penjelas disampaikan setelah kalimat utama. Ada ilustrasi gambar di bawah penjelasan, yaitu sebuah contoh paragraf deduktif, yang mana pada garis yang paling tebal menunjukkan bahwa paragraf deduktif kalimat utamanya berada di awal atau paling atas sebuah paragraf. Dari paragraf deduktif adalah depan, ya, berarti kalimat utamanya berada di depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf, karena kalimat-kalimat penjelas telah disampaikan sebelum kalimat utama. Pada ilustrasi gambar di bawah penjelasan terdapat contoh paragraf induktif, yang mana kalimatnya utama di akhir paragraf. Berarti kata kuncinya adalah induktif di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu paragraf terakhir, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan dikuatkan kembali di akhir paragraf. Contoh ilustrasi pada gambar di bawah ini, di bawah penjelasan, yaitu bahwa garis tebal ada di awal dan di akhir sebuah paragraf, menunjukkan bahwa kalimat utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Nah, itulah 3 macam jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya: deduktif, induktif, dan campuran. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf.
Apa fungsi dari ide pokok? Fungsinya adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi, sebuah paragraf itu berasal dari ide pokok. Sedangkan letaknya itu berada di kalimat utama di sebuah paragraf. Lalu, bagaimana kita menentukan ide pokok? Yang pertama adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf yang dibaca. Nah, inti paragraf itulah yang disebut sebagai ide pokok atau pikiran utama. Selanjutnya, kita masuk ke contoh untuk menentukan ide pokok. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Nantinya kita akan pelajari bersama-sama tentang cara menentukan ide pokok. Bapak bacakan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Apakah kalimat utamanya yaitu berada di awal atau deduktif, induktif, atau campuran? Tentunya kalian sudah baca ya satu persatu kalimatnya. Dan inti pada paragraf tersebut berada di awal kalimat atau deduktif. Ide pokoknya kita bisa simpulkan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ingat, berada di awal paragraf. Selanjutnya, kalimat pengembang yaitu berada pada kalimat kedua dan kalimat ketiga, yaitu secara umum sampai di tubuhnya. Itulah kalimat pengembangnya. Sekali lagi, berarti contoh di atas adalah contoh ide pokok pada kalimat deduktif atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, ingat ya anak-anak semuanya, ada 3, yaitu induktif, deduktif, dan campuran. Baiklah saliwa soliha, sekarang Bapak minta kalian membuka buku tema halaman 3. Di situ ada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, di paragraf pertama kita ketahui telah buat contoh bersama-sama tadi ya. Dan di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima kalian coba untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang yang ada di halaman berikutnya. Tulis di buku tulis ya saliwa soliha, ide pokok dan kalimat pengembangnya. Wah, alhamdulillah ya saliwa soliha, kita telah menyelesaikan tadi penjelasan tentang ide pokok. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu muatan PPKN KD 3.1, yaitu menjelaskan tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa-siswi dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saliwa soliha, di pembelajaran 3 ada sebuah percakapan nih antara Edo dengan Pak Rudi. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampung. Nah, terjadilah percakapan antara Edo dan Pak Rudi. "Ih, bau sekali, Pak," kata Edo. "Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman.
sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Dijawablah oleh Pak Rudi. Ya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Taunya Pak Rudi. Benar sekali Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Baiklah saliwa salihah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apa yang harus kita pahami? Yuk simak baik-baik penjelasannya ya. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, selanjutnya anakku semuanya, untuk menghafalkan lambang negara, kita simak dan hafalkan teks berikut ini ya. Agar teringat kembali, yuk hafalkan singkatan dari lambang Pancasila berikut ini. Bintang menyinari rantai di atas pohon beringin, di bawahnya ada kepala banteng yang sedang makan padi dan kapas. Bintang pada teks tersebut menunjukkan lambang Pancasila, sila pertama. Rantai menunjukkan sila kedua. Pohon beringin menunjukkan sila ketiga. Kepala banteng menunjukkan sila keempat. Padi dan kapas menunjukkan lambang Pancasila, sila yang terakhir yaitu sila kelima. Selanjutnya, apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama-sama nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Poin-poinnya, poin yang pertama, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Poin yang kedua, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga adalah harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Itulah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poinnya, yang pertama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah nilai sila kedua. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Apa poin-poinnya? Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Poin kedua, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan poin terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin-poinnya adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Poin selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Poin berikutnya, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, nilai di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin-poin nilainya yaitu menghindari diri dari sifat pemborosan, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menolong dan menghargai orang lain. Nah, itulah kelima nilai-nilai sila yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Berikutnya, anak-anakku semuanya, nanti Bapak ada kolom ya di situ. Kalian lihat di perilaku atau sikap. Nah, sesuai dengan sila yang keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Yuk kita pelajari ya. Yang pertama adalah gotong royong. Termasuk sila berapa yuk? Ya, betul. Gotong royong merupakan pengamalan sila yang ketiga. Ya, betul sekali. Selanjutnya, yang kedua adalah rajin beribadah. Termasuk pengamalan sila yang keberapa ya? Sila rajin beribadah berhubungan dengan Tuhan. Betul, yaitu sila yang pertama. Kita checklist ya. Selanjutnya, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Yuk, melupakan sila yang keberapa? Tebak, ada musyawarah di situ. Betul ya? Sila yang keempat. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yuk, tidak membeda-bedakan berarti pengamalan sila yang keberapa? Sila yang kelima. Betul, hebat kalian. Checklist ya. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ayo, rela berkorban menolong sesama. Merupakan pengamalan sila yang keberapa? Iya, betul. Yaitu sila yang kedua. Kalian nanti checklist ya yang ada di buku tema kalian masing-masing. Nah, anakku semuanya, demikian pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat sholawat sholihah belajar di rumah. Dan jaga kesehatan kalian masing-masing di rumah. Baiklah sholawat sholihah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.